Yo nakama, di video kali ini saya akan membahas teori lanjutan dari video sebelumnya, di mana Asta akan membangkitkan atribut sihir dia yang sebenarnya setelah dia kehilangan anti sihir. Kira-kira apa atribut sihir Asta ini? Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Di video sebelumnya, kita berteori bahwa Asta akan kalah lagi dari Lucius karena dia dijebak dalam lingkaran sihir yang ternyata berfungsi untuk ritual pengikatan iblis, di mana nanti Liebe akan dipaksa menjalin kontrak dengan Lucius sehingga Asta kehilangan anti sihirnya. Kemudian Asta akan menemukan cara untuk menjadi kuat lagi dengan cara memanipulasi energi kehidupannya, yang mana itu berkaitan dengan Charmy dan juga ras kurcaci. Asta pun nanti akan pergi menemui ras kurcaci dan mempelajari teknik khas ras kurcaci, lalu akan mendapatkan pedang baru dari para kurcaci yang akan menjadi satu-satunya pedang yang khusus dibuat untuknya. Nah, sekarang kita sudah melihat 3 sistem energi berbeda yang ada di dunia Black Clover, di mana energi kehidupan pun kemungkinan bisa dijadikan sumber untuk menciptakan sihir, atau setidaknya menjadi sumber energi untuk pedang Asta. Sehingga dari sana tidak salah untuk berasumsi bahwa Asta akan mampu memanipulasi energi kehidupannya menggunakan ki untuk mengaktifkan kemampuan aslinya, atau bisa dikatakan atribut sihirnya yang selama ini terpendam. Dan dengan berbagai macam petunjuk, saya bisa berasumsi bahwa atribut sihir Asta itu adalah sihir pedang, sama seperti Lich. Salah satu bukti nyatanya adalah Grimoire berdaun 5 yang Asta gunakan saat ini. Dulunya merupakan Grimoire sihir pedang milik Lich. Grimoire sendiri selalu mencerminkan atribut sihir dari si pengguna. Artinya jika Asta bisa menggunakan Grimoire sihir pedang milik Lich, maka tidak menutup kemungkinan dia pun memiliki atribut sihir pedang yang sama. Kemudian masing-masing pedang memiliki halamannya sendiri di dalam Grimoire, yang mana dalam halaman itu terdapat tulisan yang merupakan mantra ketika memanggil pedang. Dengan adanya mantra yang tertulis dalam halaman Grimoire itu, membuktikan bahwa pedang itu secara harfiah berasal dari sebuah mantra pedang, dan Asta bisa menggunakannya dengan baik. Ditambah Asta bisa mengubah pedang secara fisik. Dia melakukan itu kepada 3 pedangnya. Pertama, dia bisa mengubah bentuk fisik Demon Slayer, contohnya menjadi jauh lebih besar seperti saat melawan Lilith dan Naamah, dan memanjang seperti dalam movie-nya. Dia pun bisa menambahkan atau mengubah pembatas antara bilah dan gagang Demon Dweller menjadi lebih runcing yang terlihat seperti tanduk iblis. Dia pun bisa mengubah atau menambahkan ornamen lingkaran pada pembatas bilah dan gagang Demon Destroyer. Mengubah struktur pedang dan mengembalikannya lagi seperti semula tidak akan bisa dilakukan oleh orang biasa. Seharusnya itu merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh pengguna sihir pedang. Memang kita tahu Asta menggunakan pedang-pedang itu yang ditenagai oleh anti sihir, sehingga banyak yang mengatakan bahwa perubahan itu karena efek dari anti sihir ketika Asta dan Liebe menggunakan Devil Union. Ya, memang bisa saja seperti itu. Tapi kalian harus ingat konsep anti sihir itu sendiri. Apakah dia bisa mengubah dan mempengaruhi benda secara fisik? Anti sihir sejauh ini tidak mengubah atau mempengaruhi sesuatu apapun yang memiliki wujud fisik. Dia hanya bisa mempengaruhi benda-benda yang terbuat dari sihir. Contohnya bambu-bambu di Hinokuni yang terbuat dari sihir, dan bambu-bambu itu bisa terbakar oleh anti sihir Z10. Sementara untuk warna hitam pedang-pedang Asta, saya bisa mengatakan itu memang terpengaruh oleh anti sihir, tapi itu bukan diubah fisik warnanya. Bisa dikatakan pedang-pedang itu hanya dilapisi oleh anti sihir sebagai sumber energi yang ada dalam tubuh Asta. Walaupun dilapisi anti sihir, pedang-pedang itu masih memiliki warna fisik dasarnya. Buktinya ketika Lich menggunakan pedang itu, anti sihir yang melapisi pedang itu luntur seketika dan memperlihatkan warna dasar atau warna asli pedangnya, yaitu putih. Hal itu bisa terjadi karena saat itu pedangnya sudah tidak berada di tangan Asta atau tidak terikat lagi dengan Asta, sehingga anti sihirnya tidak bisa melapisi pedang itu. Ditambah pedang-pedang itu sudah dilapisi atau ditenagai oleh kekuatan sihir milik Lich. Poinnya di sini adalah mengubah bentuk fisik pedang yang Asta lakukan itu bukan karena anti sihir, tapi karena sihir pedang yang memang memiliki kemampuan untuk mengubah fisik dan memberikan sebuah kemampuan unik untuk pedang. Ya, sihir pedang ini bisa memberikan sebuah kemampuan unik untuk pedang. Ketiga pedang Asta yang dulunya milik Lich sudah sedari awal memiliki kemampuan unik masing-masing, dan itu berkat Lich sebagai pengguna pertama yang memang memiliki atribut sihir pedang. Asta pun sama, dia memberikan kekuatan unik kepada katana yang dulunya milik Yami,
Saat digunakan oleh Yami, katana itu hanyalah katana biasa yang tidak memiliki kemampuan unik apapun. Tapi ketika Asta menggunakannya, katana itu memiliki kemampuan untuk menebas apapun yang hanya ingin dia tebas, dan tidak akan menebas apapun yang tidak ingin dia tebas. Itu menjadi salah satu bukti bahwa Asta pengguna sihir pedang sama seperti Lich. Sebenarnya sangat masuk akal jika sihir pedang menjadi atribut Asta sejak lahir. Hanya saja saat itu Asta tidak pernah bisa menggunakannya karena dia tidak memiliki sumber energi, yaitu mana, yang kemungkinan sudah habis terkuras oleh ibunya sejak dia dalam kandungan. Tapi ketika Asta mendapatkan anti sihir dari Libe, dia mendapatkan sumber energi baru pengganti mana dan perlahan mulai bisa menggunakan atribut sihirnya, yaitu sihir pedang. Hanya saja dia belum menyadarinya. Dan nanti ketika Asta kehilangan sumber energinya lagi, yaitu anti sihir seperti teori saya sebelumnya, saya pikir Asta akan mulai menyadari atribut sihir yang dia miliki itu, terutama ketika dia mempelajari cara memanfaatkan energi kehidupan sebagai sumber energi selanjutnya menggantikan anti sihir. Seperti yang sudah saya teorikan sebelumnya, energi kehidupan ini akan berkaitan dengan ras kurcaci, sehingga Asta akan berlatih dengan para kurcaci, dan saat berlatih itu, dia akan mulai memikirkan tentang bagaimana membuka potensi pedang-pedangnya, hingga akhirnya dia menyadari bahwa dia memiliki atribut sihir, yaitu sihir pedang. Dan saya cukup yakin jika alurnya seperti itu, akan ada satu momen di mana dia bertemu dengan pemimpin elf sekali lagi, yaitu Lich, sebagai pengguna pertama pedang-pedang dan Grimoire yang Asta gunakan sekarang, dan sebagai pengguna sebelumnya dari atribut sihir pedang. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana Asta bisa bertemu lagi dengan Lich yang sudah mati. Kita tahu saat ini dalam Black Clover terungkap bahwa benda-benda sihir tertentu ternyata bisa menyerap atau menyimpan energi kehidupan dan jiwa dari mereka yang menggunakannya. Bahkan hal ini pernah muncul dalam movie Black Clover, di mana pedang kaisar sihir bisa menyimpan energi kehidupan dan jiwa dari kaisar sihir sebelumnya. Bahkan bisa membangkitkan mereka kembali menggunakan energi kehidupan dan jiwa yang tersimpan dalam pedang itu. Sehingga pedang-pedang Asta pun bisa saja memiliki kemampuan untuk menyerap dan menyimpan sedikit energi kehidupan dan jiwa dari Lich sebagai pengguna pertama. Tapi bukan berarti Asta bisa membangkitkan Lich lagi. Di sini Asta hanya akan bertemu Lich melalui alam bawah sadarnya ketika dia memegang pedang-pedangnya. Sama seperti saat Asta berbicara hati ke hati dengan Libe sesaat sebelum dia membangkitkan True Devil Union. Kemudian di alam bawah sadarnya itu, Lich akan mengajari Asta bagaimana cara membuka potensi terkuat pedang-pedangnya, dan bagaimana cara menggunakan atribut sihir pedangnya, atau bahkan memberitahu rahasia tentang Grimoire-nya juga. Kita tahu Lich merupakan salah satu pengguna pedang yang terampil. Bahkan tanpa Grimoire, dia bisa menandingi dan menyulitkan Zagreus di arc reinkarnasi elf. Sehingga setelah Asta mempelajari banyak hal dari Lich, dan juga mempelajari kemampuan khusus dari ras kurcaci, itu akan membuatnya cukup kuat untuk merebut Libe kembali dari Lucius. Lalu Asta dan Libe akan menjalin kontrak baru yang jauh lebih kuat, dan akhirnya berhasil mengalahkan Lucius untuk selamanya. Tapi bagaimana menurut kalian tentang teori liar di luar nalar ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian sendiri di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Money